Jadi udah punya sedikit basic di situ. Oh. Meskipun dulunya mungkin terpaksa karena takut orang tua, nah mungkin nanti kan next time gue terpaksa karena kebutuhan. Gak tahu juga. Mas Awe yang di sini sharing yang intinya bukan kecurhat ya. Enggak. Ceramah aja harus lucu, lebih didengar. Oh, iya. Gitu, katanya gitu. Iya benar. Biar ada jokes ya. Iya, biar nggak kaku lah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan channel Wajah Ryan. Yang seperti biasa jargonnya channel apa adanya, no edit, no setting. Oke, kali ini kita baru Weng? Baru bisa nyempetin lagi ya buat syuting. So sibuk banget dah. Mungkin nggak usah banyak basa-basi kali ya. Daripada ntar banyak basa-basi ujung-ujungnya mentok. Nggak ada bahan. Ngeblank. Udah gini aja. Biar lebih berbobot di konten ini, asik. Kita ngomongin ini aja kali ya, hal yang manfaat lah, soal karir. Mungkin ke bisnis kali ya. Boleh nggak? Boleh. Nah, untuk ngomongin bisnis nih, hal pertama apa yang ada di pikiran Mas Aweng ketika gua ngucapin bisnis atau ngomongin bisnis? Itu apa kira-kira? Biasa kalau berat gini nih. Bukan berat, lebih ke gak ngerti aja. Kalau menurut gua bisnis itu mungkin bisa di pikiran gua gitu ya. Iya. Bisnis itu kayaknya nggak jauh sama. Tolong kencengin dong volumenya. Oh, ya jadi kalau menurut gua bisnis itu kayaknya sama gitu kayak dagang gitu ya nggak sih? Intinya sesuatu hal yang menjual produk gitu kali ya. Iya, intinya kan dagang. Iya, dagang. Ya benar sih. Ya nggak sih? Bener Keseluruhannya ya benar. bis itu dagang kan. Ya dagang produk, dagang jasa gitu. Dagang apalah gitu. Itu dagang kan ya? Iya, jualan. Mungkin bis itu bahasa kerennya aja kali ya. Iya, bahasa kerennya. Bahasa kerennya bisnis gitu ya. Ya, apalagi maksudnya ya udah itu. Nggak kirain biar ada sharing juga lah buat viewer atau buat penonton teman-teman gitu ya. Menurut lu gimana sih kalau lu udah ada kali pengalaman jualan dulu? Ya kalau pengalaman jualan sih dulu gua pas kecil jualan. Jualan apa? Jualan cabe. Oh, kayak Jualan sayuran gitu ya. sayuran, Oh, timun. Dulu kan orang tua kan berkebun tuh. berkebun. Iya, sama si kancil. Si kancil. Suwe. Nyampe si kancil. Kan si kancil Iya. anaknya kebun banget. Berkebun ya, artinya dia kalau bahasa itu palawija ya. Palawija ya. Iya, kalau bahasa pertanian tuh palawija. Oh gitu. Sayuran. Jadi punya sawah, setengahnya buat tanam padi, setengahnya buat palawija gitu, kayak sayuran gitu kan. Di situ kalau misalkan lagi hasil, misalkan lagi nanam timun nih, panen timun. Kan kalau panen timun nggak sekali panennya. Seminggu, sebulan berapa kali gitu? Kalau udah, ya jadi ada aja gitu, jadi nggak barengan intinya. Oh iya paham. Jadi gitu. hasil dari panen itu dijual. Dijual, ada yang dikasih ke tetangga, ada yang jual. Iya. Yang dijual itu yang ya gue yang disuruh gua. Gue yang disuruh gua. Waktu SD kayaknya kalau nggak salah gitu. Berarti dari kecil aja udah dia
secara nggak nyadar ya kayaknya ya. Sebenarnya malah kata gitu. abang gua juga ngomong gini katanya gitu kan. Secara nggak nyadar ya. Lu tuh dari kecil dagang, kenapa lu nggak dagang aja gitu pas udah kayak iya. sekarang gitu kan. Iya paham. Nah, kita kan nggak tahu garis rezeki kita di mana kan. Iya, ya. betul, Belum tahu betul. kan. Iya. Dagang sih ya itu juga bukan sekali dua kali sih. Dagang timun, nanam cabe, panen, dagang cabe gitu. Itu punya sendiri apa pernah Punya jual? orang tua. Oh, punya orang tua. Orang tua Pernah jualin punya orang lain nggak? nggak pernah. Nggak pernah ya. Itu pun gua dagang terpaksa karena takut gitu. Cuma gua sadari sekarang itu mungkin jadi dasar gua kali ya. Basic Kalau kali ya. ya jadi basic gitu. Kalau misalkan nantinya gua misalkan mau dagang apa gitu kan, jadi udah punya sedikit basic di situ. Oh. Meskipun dulunya mungkin terpaksa karena takut orang tua, nah mungkin nanti kan next time gua terpaksa karena kebutuhan. Gak tahu juga. Mas Awa yang di sini sharing yang intinya bukan kecurhat ya. Ceramah aja harus lucu lah didengar. Oh, iya. Gitu katanya gitu. Iya benar. Biar ada jokes ya. Iya, biar nggak kaku lah gitu kan. Betul. Nah, berhubungan kan di zaman sekarang tuh teknologi kan semakin canggih tuh. Sudah jelas beda dong dengan zaman-zaman kita waktu kecil. Pastilah. Kira-kira dari Mas Aweng sendiri ada nggak sih saran atau bukan saran lah, intinya sama-sama belajar ya kita. Ada nggak kepikiran, wah di zaman sekarang ini cocok, maksudnya bisnis yang cocok itu kayak gimana sih? Aduh, Iya. lu mah udah kayak sama Iya, seenggaknya kan motivator ngomong nanyanya. ya intinya ngobrol biasa aja, maksudnya ada nggak pikiran kan, apalagi sekarang udah rumah tangga kan, otomatis secara mau nggak mau pikiran dipaksa buat lebih luas tuh. Iya Ya sih kan? emang, tapi jujur gue masih nihil soal itu ya. Kalau misalkan lu nanya ke gue soal kayak gitu, jujur gue nggak tahu. Apalagi ini mah bukan masalah religi bukan gitu kan. Tuh katanya garis rezeki orang udah ada yang ngatur kan. Iya, paham, Ada yang ngatur kan. Udah ada tekerannya gitu kan. Ya, Kalau misalkan lu nanya ke gue soal zaman sekarang apa sih yang kayaknya rame buat gitu kan ya? buat ya bisnis Buat model kayak gimana gitu. Iya, buat didagangkan gitu kan. Iya. Apa sih ini kita, misalkan ada orang yang mau usaha terus nanya gua gitu. Ini sekarang jual apa ya yang laris gitu misalkan. Itu gua bisa Yang laku, nggak bisa ngomong kayaknya ini nih gitu. Nggak Nggak bisa langsung gua. spesifik gitu ya. Iya. Oh. Meskipun gua ya kerja lapangan gitu kan sekarang nggak bisa jawab kayak itu. Nah, kalau posisi di lapangan tuh, kalau enggak untuk saat ini udah ada kepikiran pengen usaha atau punya sampingan apa enggak? Kalau pengen sih pengen dari dulu juga. Pengen ya. Cuma gua nggak tahu awalnya tuh kayak gimana harusnya gitu kan. Jadi belum tahu langkah pertamanya kali Iya, ya. soalnya dulu tuh gua SD pun dagang kayak cabe, timun. Itu bukan pola pikir gua, dalam artian gua tuh cuma Karena takut. iya Disuruh jadi orang tua gitu kan. Jadi kayak bukan gue punya pikiran nih gue mau jajan tambahan dari orang tua gue dagangin gitu. Nah, enggak kayak gitu. Nah, sekarang kepikiran nggak? Kan emang dulu alasannya karena takut. Iya. Nah, sekarang kan pasti beda dong pemikirannya. Maksudnya dalam arti gini loh. Posisi sekarang pasti butuh yang namanya pemasukan yang lain atau sampingan lah. Otomatis lebih ke jualan lah kebanyakan. Nah, kan dulu aja waktu kecil bisa tuh, walaupun pemikirannya ibaratnya dipaksa. Kalau terpaksa, Tapi kan bisa dijalani. dan kalau tapi iya bener sih. Iya kan? Dan abis loh. Habis kan? Lalu abis. Tapi Seharusnya gue yakin nih karena orang tuh beli kasihan aja gitu ya. Bukan karena butuh, karena kasihan aja gitu. ya enggak gitu. Orang gue juga sama pernah dulu jualan waktu kecil sama. Oh gitu. Walaupun kita kampungnya beda kan, cuma satu RT. Yoi. Cuma gini loh, gue udah bisa ngeles dari kecil. Misalkan nih, ya kalau misalkan gue mikirnya nih tetangga-tetangga pada beli karena kasihan lihat gue bocil dagang kan. Iya paham. Gue pernah pas dagang cabai itu, kan cabai itu nggak semuanya bagus. Dalam artian kan misalkan nih orang tua ambil di ember gede, Iya. terus di
Sortir. Di- Apa dipindahin? ditaker di plastik buat Oh ya, dijualin. dibungkusin. Jadi bungkusin gitu kan. Heeh. Itu kan yang tumpukan cabai di dalam ember itu kan kita nggak tahu mana yang udah busuk, Iya, iya. mana yang bagus gitu Nyampur kan. berarti. Nyampur kan. Oh, Kan orang tua cuma plastik, mm, ambil plastik gitu kan. iya. Nggak ya sekiranya udah setengah plastik nih, Ah. iket, nggak ditimbang lah, nggak ada ini nggak apa gitu kan. Iya. Pernah ada pembeli satu meriksa tuh, karena kan tinggal 2 bungkus. Iya. Alhamdulillah tuh laku juga cabai gua. Tinggal 2 bungkus, dia periksa gitu kan. Ada yang busuk Oh gitu. di salah satu bungkusan itu kan. Terus si pembeli komen apa? Komplain. Komen, ya ini mah busuk. Itu secara spontan uhuinya. Secara spontan gua ngomong, enggak, itu mah kematangan gitu kan. Oh bisa ngeles. Saya gitu. Padahal logikanya kan luasan dia sama gua. Iya benar. Dia ibu-ibu, gua bocil. Iya. Untung nggak dipukul gua. Gitu, tapi dia diem gitu kan. Iya paham. Mungkin ngetes kinerja gua kayak gimana kan, dikomplain kayak gitu sama orang lebih tua Lah, dari gua. iya secara nggak nyadar lu udah ada skill dari kecil loh. Iya kan? Ibaratnya Skill sih bukan ya. ya cuma- maksudnya seenggaknya pas jualan itu waktu kecil bisa kayak ibaratnya pemikiran yang nggak semestinya di anak kecil gitu loh pas jualan gitu. Berarti alaminya gitu loh. Ada sebenarnya ada ya mungkin sih gua juga nggak bisa ngomong iya juga, mungkin kayak mungkin gitu. Cuma mungkin butuh lebih dasar lagi kali ya. Itu mungkin kayak gitu sih. Kalimat yang tepatnya mungkin kayak gitu. Harus dasar lagi gitu. Kenapa diem? Enggak, gue masih mikir loh. Maksudnya mikir gini nih. Jujur gue sekarang pengen kayak, buat sampingan nih lumayan kan. Iya, Pak. Udah punya keluarga, pasti kedepannya Kebutuhan. kan bertambah kan. Gue juga mikir pengen gitu. Cuma ya itu masih kayak tadi. Mulainya tuh apa dulu nih? Gitu Iya, itu yang gue nggak langkah tahu. awalnya ya. Nah itu kayaknya gue butuh guru kayaknya sama gue buat bisa kayak gitu kan. Kan sekarang banyak weng di online ibaratnya workshop bisa training, belajar bisnis. Ya itu pinternya gue gak mau baca. Enggak gini aja sih buat penonton apa Pior bisa kali ya ngasih saran atau tips masukan buat lah. gua, ya. Kira-kira bisnis apa nih yang lebih cocok di zaman sekarang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi ya? Yang ada. Dan buat pemula kayak Iya, gua gitu, kayak gua juga sama. Gua juga kan lagi belajar ini. Ya bisa komen di kolom komentar sih gitu. Tapi lu untuk saat ini ya kerja di lapangan. Pernah nggak sih merhatiin atau kepikiran ngelamun lah ngelihat pedagang atau yang jualan? Nah kan di situ biasanya secara nggak nyadar ada masukan atau gimana. Pernah nggak kayak gitu? Kalau misalkan kita lagi di suatu tempat terus ada pedagang yang rame gitu, Iya. gue tuh nggak sama sekali nggak mikir enak kali ya dagang ya rame, nggak pernah. Kenapa tuh? Yang nggak tahu mungkin nggak mikir di situ. Contoh gini, contoh bakso ya. Iya. Bakso tuh kalau pelayannya 2, tempatnya gede, rame, antri kan. Antri. Gua tuh lihat bakso itu yang mau gua beli rame, nggak mikir ih enak ya nih kayaknya jualan Usaha sendiri gitu. usaha sendiri terus rame gitu. Iya. Gue nggak mikir gitu. Lo kondisinya lagi lapar, weng. Jadi nggak kepikiran ke situ. Nggak lapar. Iya. Kan gue nggak suka banget sama bakso. Gitu. Kalau Cuma dikasih nggak suka banget sama bakso. Cuma kan waktu itu nganter bini gitu. Gue mikirnya kayak gue rela ngantri. paham. Buat makan di situ. Karena gue tahu dia lagi riweuh gitu maksudnya. Lagi riweuh gitu. Lagi riweuh. Apa sih riweuh? Apa sih? Ya lagi apa sih riweuh? Bener riweuh. Gue nggak kepetolan ini. Risih, lagi risih. Bukan risih, kalau risih tuh riweuh.
dia riweuh lagi ngelayanin customer lain. banyak orang gitu Oh, kan. Iya, lagi riweuh gitu. Iya. Misalkan gue duluan. Heeh. Terus dia ngelayaninnya yang belakang gua gitu. Heeh. Gue lebih kayak mikir, nggak apa dah, orang lagi riweuh sih gitu Iya. kan, maklumin aja. Gue mikir situ, Heeh. nggak mikir ke bukannya soal baik juga, bukan. Nggak tahu, gue mah pasti mikirnya kayak gitu, karena gue pernah kerja di salah satu restoran makanan, dan gue pernah ngalamin kayak gitu gimana riweuhnya, gimana ininya, apalagi lagi riweuh ada customer yang kita belakangin gitu kan, meskipun dia udah pertama, dikomplainnya kayak apa gitu kan. Heeh. Udah ngalamin kayak gitu, jadi lebih ke situnya, bukan mikir ih enak ya punya usaha sendiri rame, cuan gitu. Nggak mikir itu, nggak tahu, aneh aja gitu. Tapi ada kan niatan pengen jualan mah atau Kalau sekarang mah nih lagi ada nih gitu, ada sekarang. bismillah kali ya. Iya. Bismillah. Soalnya gue juga kalau mikir kayaknya dagang bukan jiwa gue dah gitu. Gue juga kalau mikir kayak gitu kayaknya gue salah juga gitu kan. Iya. Harusnya sih fleksibel lah jadi orang gitu. Iya, semua kan kita mau bisa karena usaha kan. Heeh. Ada progres lah di situ kan ya. Iya, betul. Jadi ya udah, kalau sekarang ini jujur gue lagi mau nih, cuma masih bingung aja apa yang mau dijual dan tahap apa ya, awal dari gue mau usaha gitu. Kalau kata orang niat mah ada, cuma nih setelah niatnya apa nih gitu kan. Harus action kan. Iya, nah actionnya ini awalnya apa dulu gitu maksud gue, yang gue masih bingung. Coba ntar lihat di kolom komentar kali aja ya, penonton atau viewer yang ngasih solusi atau saran, ntar kita cek aja. Kali aja ada Ari Ginanjar kan yang lewat terus ngeliat gitu kan, komen apalagi ngasih solusi plus modal ya. Suka banget Pak Ari Ginanjar. Iya betul. Tapi sekarang gue mau nanya lu nih ya. Heeh. Kalau kan tadi lu bilang Lu pertanyaannya jangan terlalu dalam ya, terlalu berat jangan. enggak, kalau dalam takut kelelep juga. Tenang, gue bisa renang. Kan tadi lu bilang lu juga masih belajar nih kan. Heeh. Nah, kalau misalkan sekarang gue nanya sama lu punya jawabannya enggak? Yang tadi gue ceritain permasalahan di gue tadi, lu ada jawaban gak sih? Ya kan gue juga masih belajar Mas Aweng. Kali aja kan kita enggak selama ini bareng-bareng. Lu juga gaul sama temen lu yang di luar gitu kan. Lu juga gaul sama temen gue yang di luar gitu kan. Yang beda-beda. Yang mungkin kan referensi ilmu soal bisnisnya kan mungkin lebih dari gua lu gitu. Maksudnya yang lebih dituju itu pertanyaan yang cara memulainya kali ya. Iya, intinya setelah niat apa? Ya action bro. Nanya actionnya ini apa dulu gitu maksudnya. Masih belum jelas action mah ya. Masih perlu pemaparan kali ya. Soalnya kalau action tuh gue mikirnya gerak gitu. Iya, paham. Nah, ini geraknya apa dulu gitu maksudnya. Nah, kalau gua apa kita geraknya actionnya dikumpulin modal dulu? Apa kita cari barang dulu? Apa kita cari customer dulu? Gue nggak tahu. Ya mungkin contoh kecilnya gini kali ya, yang pernah gua alamin ya. Nah, yang bikin ragu lo untuk ngelangkah pertama itu apa dulu? Apakah dari bener-bener murni dari modal, apa dari diri lo sendiri yang masih ragu? Maaf, dalam arti masih apa? Gue bukan ragu. Apa? Bingung di awal, setelahnya tuh apa tahapannya. Oh, sorry. Jadi belibet ya bolak-balik ke situ lagi. Maklum, kan air putih bukan kopi. Oh iya, minum gua air putih. Minum dulu ya. Ya, monggo. Mungkin gini ya intinya kalau gua salah maklumilah, gua juga belajar ya. Pengalaman gua. Pendapat masing-masing aja. Iya. Waktu pertama gua kan ya sama kayak lu sih, waktu kecil juga pernah jualan, cuman pas jualan apaan? Ya pernah dulu kayak donat, kue-kue tuh, gorengan. Kue basah. Iya, donat. Keringetan enggak sih itu? Bawa tisu dilap kalau keringat donatnya. Jadi gini, gua kan yang belum tahun-tahun kemarin lah, setelah gua keluar bukan resign sih ya, intinya udah nggak kerja lagi di pabrik. Nah, gua mentok kan
mau ibaratnya mau ngelamar lagi, kayaknya harapannya lama gitu, Usia udah. nggak segampang yang diharapkan gitu intinya. Nah, Padahal emang usia masih cukup tuh ya masih muda lah kan, gue masih 22 apa. waktu itu. Iya, intinya gini, gue pernah tuh nah gini nih hebatnya, kadang manusia, orang kalau udah mentok di situ ada aja keajaibannya, coba. Gue pernah kepikiran tuh lagi. Bukannya kalau orang udah mentok tuh stres ya? Enggak lah, kebanyakan lah, soalnya Iya. kan mau nggak mau harus nekat gitu kan. Gue mentok tuh, nah gue akhirnya kepikiran jualan cemilan sih. Hmm. Awal pertama yang gue lakuin yang disebut action tadi, ya langsung ketika kita nih langsung mau jualan apa ya, udah ketemu barangnya yang mau dijual apa, kita langsung belanja. Jangan mikirin ntar jualannya kemana, pokoknya langsung aja kita belanja dulu biar ada dorongan, biar langsung gerak gitu loh. Hmm. Nah setelah barang atau cemilan yang gua belanjain kan otomatis mikir tuh, Gimana caranya ini buat dijual? iya ini barang udah kita beli nih, uang udah keluar, masa ya mau dianggurin? Hmm. Ya walaupun dianggurin buat mikir kan gak mungkin makanan tahan lamanya kan ibaratnya. Nah di situ kedorong tuh otomatis alami mikir. Akhirnya gua apa, punya ide nawarin ke yang deket dulu, ke temen. Yang penting ada gerak gitu. Di situ aja sih Mas Awe. Ya entar ke situ juga ngerambah lah ke yang lainnya ibaratnya. Udah ke temen nih, penghasilan udah ada, cuman kok segitu aja. Sedangkan kita butuh perkembangan kan kalau jualan. Akhirnya apa, merembeh, gua nitip di warung ah. Nah kalau ada rasa malu tuh sedikit, maklum lah, pemula lah ya, dari yang kenal dulu warung-warungnya gitu. Kan ada warung-warung saudara apa temen gitu bisa nitip gitu. Di situ kita secara nggak nyadar kita belajar negosiasi loh ibaratnya, kan alami gitu. Intinya gitu aja yang gua alamin kemarin-kemarin lah. Berarti actionnya itu emang harus langsung seret gitu ya? Iya langsung, biar jadi intinya nggak usah kebanyakan mikir, kita langsung aja action, langsung gerak, langsung belanja. Walaupun kita belum tahu cara jualannya, belum tahu mau dijual kemana. Nah mungkin kalau untuk zaman sekarang kan bisa manfaatin Facebook tuh, iya nggak? Oh, digital. Iya, dijual, dipasarin lah ibaratnya iseng-iseng. Seenggaknya kayak update status tapi beda, bukan curhatannya. Statusnya. Ya statusnya ya itu foto-foto yang mau kita jual kan bisa juga. Apalagi ntar belum ditambahin sama penonton ide-ide yang lebih oke, bisa jadi kan. Boleh juga sih. Iya, gitu. Kali aja nanti teman-teman pembisnis kan. Iya, bisa collab sama kita apa komen lah, Iya. ngasih solusi gitu. Itu aja sih yang kayaknya lah pengalaman gue, sedikit pengalaman lah. Nah kira-kira setelah Mas Aweng dengar ibaratnya cerita dari saya ya, udah ada ibaratnya langsung teng, gimana tuh efeknya gitu, nadanya teng gitu. Sepi. Sepi teng. Gimana tuh kira-kira, ada wah oh iya ya apa gimana gitu. Tapi gua kok jadi mikir gini ya nih. Kemarin kan gua ngobrol tuh sama teman. Nah, lebih tepat itu atasan gua gitu. Iya, paham. Cuma seumuran. Jadi kan ngobrol santai itu kan. Pokoknya ngobrol bla 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 bla. Yang gue inget tuh gini, soal garis rezeki kita gitu. Di situ. Nah, kan sekarang ini kan gua lagi pengen kayak mau serimpilan usaha selain kerjaan gue yang sekarang gitu kan. Buat tambah-tambah kan lumayan tuh. Iya. Nantinya gitu maksudnya. Pas gue denger omongan soal garis rezeki Tuhan tuh menurut dia gitu, yang dia ceritain gitu ke gue jadi kayak gimana gitu ya.
Gimana maksudnya? Lebih ke fokusnya kayak ini kan gue udah kerja alhamdulillah kan, Udah ada rezeki. udah ada rezeki. Iya. Nah, terus gue mau nambah rezeki nih Iya. gitu kan. Oh, jadi seolah-olah kayak takut kufur nikmat apa gimana ya? Bukan, Apa takut arogan sama rezeki apa gimana? kayak takut iya kufur nikmat apa sih, nggak menyukuri nikmat ya. Iya. Ya, yang penting mah tergantung niatnya dulu kali, Mas Aweng. Iya sih. Kalau ibaratnya niatnya nyari rezeki lagi karena kurang banget dan ngerasanya. gini maksudnya, dan gini loh, kalau misalkan gue cari serimpilan lain gitu kan, Heeh. ini sebenarnya serimpilan ini garis rezeki gue bukan nih gitu kan. Gue jadi bingung ya Mas. Gue juga bingung. Gue juga kebawa bingung. Minum dulu kopinya tuh. Nah, jadi bingung jadinya, ini gue jadi mau ambil nggak nih serimpilannya gitu. Kayaknya lebih yang tadi. Tapi gue yakin kayaknya gini dah, apa namanya, kalau dipikir-pikir lagi ya gitu, dengan maksudnya pandangan gue kalau soal garis rezeki gitu, Mm-mm. kayaknya Tuhan tuh ngomongin Tuhan lagi Berat ya. takut salah ngomong. Salah ngomong udah. Maklumi aja lah manusia, intinya kan Iya. di sini kita belajar. Iya. Jadi kayak gini nih, kalau menurut gue ya, kayaknya yang Maha Kuasa ini lihat di usahanya dah gitu. Di ikhtiarnya. Iya gitu. Lihat di usahanya ini orang udah seusaha apa sih gitu. Dalam usahanya udah secapek apa sih gitu. Iya paham. Sesungguh-sungguh gimana sih maksudnya gitu. Tanpa kayak melibatkan kayak harus ibadah ke dia gitu kan. Muji dia gitu maksudnya. Soalnya kan yang beda agama pun banyak yang mungkin udah sukses, mungkin karena usahanya gitu. Usahanya yang udah maksimal gitu. Iya. Entah karena kebaikannya sama orang tuanya, kan banyak tuh di YouTube yang cerita. Iya, emang banyak faktor lah. Jadi gitu. Jadi gue juga bingung maksudnya. Satu, ini gue takutnya kufur nikmat. Iya. Udah dikasih minta lebih, ya kan? Iya. Keduanya, ini pilihan gue bener apa enggak? Ketiganya, apa namanya? Tadi apa sih? 1, 2, 3. Jadi ketiganya ini, apa gua gas aja, ya, nanti pasti gua hasil gitu, atas capek gua gitu maksudnya. Atas usaha. Gitu maksudnya. Gua masih dilema tuh di situ. Masih dilema ya. Udah mas satu bingung, habis niat tahapnya apa, dicampur itu, tidur yuk. Bingung gua. Bingung gua jadi akhirnya. Tar dulu. Jadi udah segitu aja kali ya? Ya ujungnya bingung. Ngapain lagi? Oke, mungkin nyampe sini aja kali obrolan kita ya. Iya, soalnya udah sama-sama bingung. Intinya kita juga nungguin solusi dari kalian berupa masukan Dari teman-teman lah, dari teman-teman lah intinya gitu. Yang udah expert. Yang sudah senior apa udah jago di bisnis apa di usaha apa, boleh share atau komen lah di kolom komentar. Bagi dikit ilmunya gitu Iya. maksudnya. Buat kita-kita yang lagi bingung ini. Oke, akhir aja ya Bang ya. Karena udah malam di sini udah mau sahur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.